Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usini bittaqwallah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulih faqad faza fawzan azima. Duyufur Rahman, jamaah salat Jumat, ikhwani rahimani rahimakumullah. Khatib mengingatkan, ini bulan Zulqaidah adalah bulan yang mulia. Jangan pernah buang-buang kesempatan dan waktu. Bulan Zulqaidah, bulan yang Allah dan Rasulnya janjikan berlipat ganda pahala. Nilai kebaikan bulan ini, bila antum ya ikhwan, lakukan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Nilai sedekah bulan ini berbeda dengan bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, kerjakan kebaikan-kebaikan, lipat gandakan dan tekadkan azam agar suasana bencana dunia ini dan sempitnya ekonomi yang dirasakan semua lini tidak menghentakkan dan menghentikan antum ya ikhwan untuk mendulukan hak Allah. Allah baru uji ini beberapa bulan. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Bila antum bergantung kepada manusia, maka putus asa yang antum dapatkan. Sebaliknya, bergantunglah kepada Allah. Sungguh rezeki itu mengejar antum. Rezeki itu datang mencari antum, karena itu hak antum yang Allah telah berikan dalam catatan yang indah di Lauhil Mahfuz. Dua perkara yang diajarkan oleh alim ulama salafus soleh kita. Perkara pertama adalah rezeki itu mengejar antum. Kalau itu hak antum, di mulut buaya pun akan datang kepada antum. Dan perkara yang kedua adalah ajal. Rezeki dan ajal tak pernah meninggalkan antum ya akhi. Kalau rezeki sudah selesai, sudah tamat, maka ajal pun datang. Oleh karena itu jangan berlebihan menyikapi suasana yang hari ini membuat murung semua lini. Tegakkan hukum Allah. Setelah Zulqaidah ada bulan yang indah dan agung. 10 bulan pertama adalah bulan yang lebih indah, melebihi 10 terakhir bulan Ramadan. Tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Sudah barang tentu kita tidak dapat melaksanakan haji, tapi paling tidak 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari yang indah. Sisihkan uang antum untuk berkurban kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan suntukkan dan sempitkan atas kesempitan dunia setelah Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Setidak-tidaknya 34 kali Allah ulangi dalam Ar-Rahman yang antum hafal ya akhi. Ala irabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu harus dustakan? Allah berikan nikmat yang indah. Alhamdulillah negeri kita belum lagi terjadi peperangan yang dahsyat. Kita mesti bisa mencari nafkah, mencari kehidupan. Dulukan hak Allah, tetap munajat kepadanya, terus datang dalam majelis ilmu agar sempurna muslim kita menjadi mukmin yang Allah ridho dan Rasulullah SAW nanti menerima kita sebagai umatnya dengan syafaatnya.
Duyufur Rahman, perkara paling penting dalam khutbah yang singkat, kita harus menjaga aturan yang ulama dan pemerintah kita tegakkan. Di sisi lain bertentangan dengan nurani kita, akan indahnya bersamaan dalam kajian ilmu dan sholat berjamaah. Ikhwan, ada perkara penting yang hari ini merusak hubungan kita. Kita sesama muslim tidak lagi mempercayai. Hampir saja tidak terjadi satu hati sesama muslim. Mengapa terjadi demikian? Apakah perkara yang menyebabkan hati kita tak bersatu antara satu mukmin dengan mukmin yang lain? Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat. Perkara pertama, Syekh Saleh Munajid rahimakumullah, semoga Allah merahmati, membuat keterangan indah tentang perkara ini. Perkara pertama yang harus kita pahami, ternyata kita tak paham agama Allah itu dan syariat Allah secara utuh. Kita baru paham secara parsial, yang rasanya menguntungkan dan untuk kepentingan kita, kita getol untuk mempelajarinya. Ketidakpahaman kita kepada Islam secara utuh membuat kita memahami secara muqaddi'ah, terpotong-potong. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Totallah. Jangan urusan sholat saja kita ikut Rasulullah, tapi muamalah kita tinggalkan. Jangan ketika urusan adat kita pakaikan sesuka kehendak kita, lalu meninggalkan hak Allah, bahkan bertabrakan dengan agama Allah. Tapi urusan-urusan tertentu kita suka kepada agama Allah. Pahamlah, karena sungguh dengan memahami hukum Allah secara totalitas, membuat hati kita satu. Seperti mana Allah melalui lisan Nabi SAW mempersatukan Muhajirin dan Ansor. Bahkan bersama-sama hidup dengan kaum Yahudi di Madinah. Allah telah memberikan syariat kepada kita melalui Nabi SAW dan mengajarkan kepada kita dua tahapan dalam frekuensi bagaimana mendapatkan ilmu Allah dan bagaimana antum dan saya satu hati dalam hal akidah, muamalah, adab wal akhlak, dan bagaimana membangun peradaban bangsa kita. Apakah kaidah pertama? As-sidda'u 'alal kufar wa ruhama'a bainahum. Kita keras dan tegas kepada kaum kufar untuk perkara-perkara yang dapat merusak iman dan akidah kita. Wa ruhama'a bainahum, lemah lembut sesama mukmin. Tapi hari ini tidak, ya akhi. Hampir saja perbedaan yang mungkin furu'iyah membuat kita justru memusuhi saudara seakidah kita. Ikhwan, demi Allah, saudara antum kelak yang tidak akan Allah putuskan rasa cintanya, mahabbahnya, dan Allah tambah cinta itu di padang mahsyar ketika antum dihisab, adalah saudara antum seiman, seakidah, yang mencintai antum karena Allah dan membencinya karena Allah. Adapun anak, istri, abang, beradik, saudara antum kelak akan menjadi fitnah besar, akhi. Di depan pengadilan Allah besok dia tidak akan pernah memberi bantuan kepada antum, tapi justru akan menjadi perdebatan hebat. Saling mencari kilah di depan Allah. Ternyata cinta saudara hanya habis di sini. Sayangnya kepada anak istri hanya habis ketika hidup, mati tidak, ya akhi. Saudara antum beriman kepada Allah, sama-sama sholat, menegakkan majelis ilmu, datang dalam majelis ilmu, lalu menegakkan sholat 5 waktu, mencintai karena Allah, antum duduk dalamnya karena Allah. Besok Allah akan datangkan cinta itu berlipat-lipat ganda sampai antum rindu untuk jumpa sahabat soleh antum. Akhi, saya khawatir kita tidak memiliki sahabat-sahabat soleh. Coba buka kontak handphone antum.
Adakah 40 orang sahabat soleh? Jangan-jangan tidak ada. Kalau antum menjadi jenazah terbujur, kaku mati, yang menyolatkan tidak ada sahabat antum yang soleh, yang 40, maka kita paham. Bukankah ada hadis Nabi SAW, kalau ada sahabat antum yang soleh 40 orang mensolatkan dan dia nanti di akhirat akan menjadi saksi. Beratus pun orang menyolatkan, kalau dia tak paham agama dan tak tahu hukum syar'i, dia akan ikut iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sholatnya sah karena mengikuti imam, tapi tak menjadi sahabat antum. Pastikan sekurang-kurangnya kita memiliki 40 sahabat orang soleh. Dialah akan menjadi sahabat antum, dan kita akan menjadi penolong dan saling memberi syafaat nanti di padang mahsyar. Perkara kedua, kita tahu bahwa kalau kita tidak paham pada setiap kondisi umat, maka kita akan menjadikan diri kita sebagai orang yang paling benar dan menyalahkan orang lain. Orang mukmin paham kondisi saudaranya, dan kita juga dituntut untuk paham. Mari lihat Nabi SAW. Coba lihat Nabi SAW ditanya pada satu perkara, tetapi Nabi menjawabnya dengan berbagai jawaban atas satu perkara. Ayyu a'malu ahabba ilallah ya Rasulullah. Ya Rasul, amal apa yang dicintai oleh Allah? Nabi ditanya satu perkara, tetapi Nabi menjawab di satu waktu dengan menjawab as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling Allah cintai adalah sholat di awal waktu. Di saat yang lain pertanyaan yang sama juga ditanya, Nabi menjawab birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Di saat yang lain pula ada sahabat lain yang bertanya, Nabi menjawab ayul amal ya Allah, amal apa yang Allah cintai? Nabi menjawab al jihad fisabilillah. Dari sini kita paham bahwa orang mukmin harus paham kondisi, paham dan tahu keadaan. Kalau pada kondisi normal kita dalam keadaan aman, nyaman, maka semua serba berkecukupan, maka amalan yang paling afdol, paling baik as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Tetapi di mana diri antum dalam keadaan nadir, orang tua antum sakit, kehidupan rumah tangga antum berantakan, maka apakah yang paling mulia, paling Allah cintai? Birrul walidain. Dulukan orang tua dan berbakti kepada orang tua. Itulah amal yang paling mulia. Sebaliknya, di antara kaum muslimin ada yang tertindas, terzolimi, maka amalan yang paling afdol al-jihad fisabilillah. Jawaban Nabi ini memberi makna kepada kita agar kita tahu dan paham. Dengannya dan oleh karenanya lah kita tidak lagi membuat dikotomi ana dan antum, aku dan kamu, kelompokku dan kelompokmu. Inilah yang menjadi biang hati kita tak bersatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita mau, maaflah, kalau kita mau menelusuri panjang lebar tentang wacana kenapa kaum muslimin tak bersatu, karena memang desain besarnya begitu. Kita didesain untuk tak bersatu, tak satu suara, tak satu hati. Antum dan yang lain, saudara antum yang muslim yang sama-sama mengimani Allah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi, kiblatnya sama, sholatnya juga 5 waktu, tapi perbedaan antum dalam beberapa perkara membuat antum tak saling mencintai dan cenderung mencurigai. Akhi, Ibnu Qayyim, kalau kita mau membaca tulisan Ibnu Qayyim, membuat beberapa kesimpulan. Syaitan memang senang. Akhi, syaitan memang senang menjerat antum. Ada beberapa tahapan, kata Ibnu Qayyim, yang setan itu sengaja membuat antum tidak taat kepada Allah dan saling memusuhi di antara antum sesama muslim. Pertama, setan akan menjerat
bagaimana antum untuk syirik kepada Allah dengan berbagai cara. Boleh jadi antum tidak menyembah lagi berhala, Lata, Mana, Hubal, enggak. Tapi antum sholat, antum melaksanakan amal soleh, antum melaksanakan haji, umroh, tapi juga na'udzubillah antum melakukan perkara-perkara syirik. Kalau antum terlepas dari perkara syirik, maka perjeratan syaitan yang kedua, dan iblis senang ini, adalah antum dibiasakan untuk berbuat amal, melakukan amal-amal soleh yang Nabi tidak buat, tapi antum buat, lalu antum katakan ini baik. Lalu Allah tanamkan kebaikan itu, dan antum bergelimang dengan perkara-perkara yang tak dibuat oleh Rasul, dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Perkara-perkara baru dalam hal ibadah. Hari ini bermacam-macam. Kalau setan sudah dapat membebaskan antum dari dua perkara pertama, maka setan akan mulai menjerat antum dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar juga tidak, yang ketiga, setan mulai menjerat antum dengan beberapa perkara-perkara dosa-dosa kecil. Dibiasakan, tidak apalah dosa kecil. Terus, kalau keempat, dosa kecil tidak, antum sudah mulai dibuat perangkap oleh setan agar antum dapat melaksanakan perkara-perkara mubah, perkara-perkara remeh-temeh, antum kejar yang mubah sampai antum tidak melakukan perkara-perkara besar yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Akhi, pahamlah bahwa semua aturan hidup orang mukmin Allah dan Rasulnya telah tunjukkan. Pasti antum dan saya tidak akan paham kalau tidak duduk dalam majelis ilmu. Duduklah dalam majelis ilmu, siapkan waktu 24 jam kali 1 pekan. Allah berikan waktu untuk hidup, untuk antum beraktivitas 1 jam saja, 2 jam saja, 1 minggu. Siapkan, datangi majelis ilmu, pelajari solat antum dengan baik. Bagaimana solat dan sifat solat Rasul, antum pelajari. Bagaimana wudhu dan seterusnya. Akhi, hanya dengan ini hati kita Allah satukan, dan mohonlah kepada Allah agar iman kita Allah tetapkan, wafatkan kita menjadi muslim yang mukmin. Nauzubillah, bukan diwafatkan menjadi muslim yang munafik. Yang kedua, akhi, mengapa hati kita tak bersatu? Kita cenderung memaksumkan diri kita, kelompok kita, ustadz kita. Maaflah, kalau kita sudah fanatik dengan ustadz tertentu, seakan-akan pendapat ustadz yang lain, ulama yang lain keliru. Untuk kelompok antum, antum pasangkan kacamata bening. Tetapi untuk kelompok orang lain, antum pasangkan kacamata hitam. Akhi, selama dia ahli sunnah wal jamaah, menggunakan dalil yang kuat, dan tak melakukan perkara-perkara baru dalam hal ibadah, dengarkan. Nabi SAW, Nabi mengajarkan kepada kita, ada beberapa perkara penting, akhi. Mengingatkan kepada kita, saya kasih contoh lah, agar kita paham. Contoh, guru antum dan siapapun ustadz antum tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi SAW, yang terlepas dari dosa dan Allah tuntun hanya Rasulullah SAW. Saya ambil contoh sahabat Ali radhiyallahu. Siapa yang tidak kenal Ali? Ali radhiyallahu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu adalah salah satu sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Istrinya penghuni surga, 2 anaknya penghuni surga, ya akhi. Satu hari pernah khilaf dan pernah salah atas jawaban Ali tentang idah, masa idah. Ali menjawab, kalau ada perempuan yang meninggal, perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, idah hamil, kapankah masa idahnya? Ali menjawab, masa idah yang paling panjang. Masa idah bagi suami yang hamil, 4 yang meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Masa idah bagi perempuan hamil setelah selesai nifas. Ali menjawab, masa idah bagi perempuan yang demikian, kalau kasusnya itu adalah masa idah yang paling panjang. Ini jawaban Ali. Bagaimanakah jawaban Nabi? Nabi menjawab, sampai datang kepada seorang sahabat ketika akan melamar seorang perempuan, suaminya baru meninggal, dan beberapa hari setelah suaminya meninggal, sebelum suaminya meninggal, dia melahirkan. Lalu setelah melahirkan suaminya meninggal. Begitu suaminya meninggal, belum habis masa idahnya, lalu datang sahabat gentleman mengetuk pintu rumahnya, lalu
berkata kepada akhwat itu, ukhti itu, aku akan mengkhidbah, aku akan melamarmu, aku akan meminangmu. Apa jawab perempuan itu? Aku masih dalam keadaan iddah. Apa kata sahabat? Bukankah Nabi pernah berkata bahwa iddahmu adalah masa melahirkanmu, tak perlu menunggu iddah suamimu wafat. Apa kata perempuan itu? Tidak, aku akan tanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, iya, kalau engkau ridho, terimalah, karena iddahmu tidak berdasarkan suami. Jawaban Rasulullah bertentangan dengan Ali. Apakah kita menghujat Ali? Tidak ya akhi, tidak. Siapakah Ali? Orang yang dijamin oleh Allah. Kalaulah Ali radhiyallahu saja bisa keliru dan khilaf, bagaimana dengan ana, antum, dan guru antum? Tak ada yang maksum. Jangan pernah mengkultuskan seseorang. Dan jangan pernah hujat Ali. Siapapun yang menghujat Ali akan berhadapan dengan kaum muslimin. Yang ketiga, apa perkara yang membuat hati kita retak dan tak mau bersatu? Perkara itu adalah fanatik. Fanatik buta. Kita fanatik, akhi. Hampir tak mendengarkan kebenaran dari saudaramu. Dengarkan kebaikan. Selama kebaikan itu sesuai dengan sunnah. Kadang sesama ahli sunnah saja berkelahi atas perbedaan ikhtilaf. Allah. Jangan. Kalau itu masalah fikih, jangan bedakan dengan perbedaan ikhtilaf. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah sikapi setiap aturan agama Allah yang mulia itu dengan berilmu. Jadilah antum muslim, mukmin yang berilmu, beramal soleh dengan ilmu, dan itu adalah ilmu sunnah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ambil iktibar, jadikan renungan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal khaliqul malikul mubin asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usini bi taqwallah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita paham ayat ini, Allah selalu mengulang-ulang dan mengingatkan kita. Demi waktu, kesempatan, dan peluang yang Allah telah berikan kepada antum dan saya, semua kesempatan, waktu, dan peluang sampai Allah cabut nyawa kita, husrin, kita dalam keadaan rugi. Siapakah yang tak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholeh, yang beriman dan beramal soleh. Berimanlah sesuai dengan kehendak Allah, beramal solehlah seperti yang Rasulullah SAW lakukan. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah, malaikat dan Rasulnya bersalawat. Inna Allah malaikatu saluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma ansurnal mujahidina fil Palestin wa fi Iraq wa fi Rohnya wa fi Syria wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ja'alna baladina khassah riyawiyah aminan wa mutmainnan. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutmainnan, baldatun thayyibatun wa rabun ghafur. Allahumma rabbana taqabbal du'aana wa hajatana wa maqsudana ya Hannan ya Mannan. Da'wana salamu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Aqimus shalah.